Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Darla Effendi MPD sebagai dosen pengampu, tak lupa kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk memutar atau mendengarkan video yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi tentang norma untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hoirunisa dari program studi ilmu administrasi publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Banten Raya. Nah teman-teman, pengertian dari norma. Norma merupakan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan interaksi manusia di dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Jenis norma ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan yang terakhir ada norma kesopanan. Norma agama adalah norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan norma hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah atau legislatif. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan norma dengan nilai Pancasila. Teman-teman, perlu kita ketahui Pancasila bukan hanya menjadi identitas dan simbol bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang wajib kita pelajari dan amalkan nilai-nilainya. Sedangkan norma adalah ketentuan atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, hubungan norma dengan nilai Pancasila, di sini ada beberapa norma-norma yang berkaitan dengan nilai-nilai pada Pancasila. Yang pertama ada norma ketuhanan, yang kedua ada norma kemanusiaan, yang ketiga ada norma persatuan, yang keempat ada norma kerakyatan, dan yang terakhir atau yang kelima ada norma keadilan sosial. Norma ketuhanan adalah norma yang berkaitan pada Pancasila sila pertama, di mana pada norma ini kita diajarkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Selain ibadah, bersyukur juga menjadi salah satu bagian daripada norma ketuhanan yang sangat mudah untuk dijalankan. Yang kedua ada norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan adalah norma yang berkaitan pada Pancasila sila kedua, di mana di situ menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah teman-teman, berikutnya yang ketiga yaitu ada norma persatuan, di mana norma ini ada pada Pancasila sila ketiga yang menjelaskan dan selalu menjadi tuntunan bagi bangsa Indonesia untuk selalu menjaga persatuan. Selanjutnya yang keempat ada norma kerakyatan, di mana norma ini berkaitan dengan nilai Pancasila sila keempat yang dimana bisa kita lakukan dengan selalu menjaga komunikasi dengan siapa saja termasuk dengan masyarakat sekitar. Yang terakhir atau yang kelima adalah norma keadilan sosial, di mana norma ini berkaitan pada nilai Pancasila sila kelima yang menjelaskan bahwa sikap adil adalah salah satu perwujudan dari norma keadilan sosial. Nah teman-teman, itu adalah beberapa norma yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk Bapak dosen pengampu, Bapak Darla Effendi MPD, terima kasih karena telah memberikan ilmunya dengan ikhlas sampai pada pertemuan akhir dan tugas akhir pada semester 1 ini. Senang bertemu dengan Bapak, sukses dan sehat selalu sampai bertemu di semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakrama dari jurusan Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana judul tugas kali ini adalah Pancasila sebagai Etika Politik.
Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Ada 3 poin dalam pembahasan yang ditugaskan. Pertama, tentang nilai, norma, dan moral. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma. Norma dalam ilmu hukum diartikan sebagai rambu-rambu atau petunjuk hidup yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Norma juga berisi perintah dan larangan-larangan yang seyogianya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan norma ada beberapa macam, yaitu norma agama yang merujuk pada aturan keagamaan, ada norma hukum yang merujuk pada aturan hukum positif yang berlaku pada saat dan di tempat tertentu. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan kebiasaan merujuk pada aturan perilaku masyarakat yang umumnya tidak tertulis namun harus dipatuhi. Pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan bertingkah yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya yaitu tentang larangan menyakiti orang lain, anjuran mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, perintah ibadah, anjuran menjaga lingkungan dan dan anjuran menyayangi sesama. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Sopan artinya hormat atau beradab. Sopan juga berarti tertib menurut adat yang berlaku. Norma kesopanan artinya aturan atau kesopanan. Contohnya, tidak berteriak-teriak saat pelajaran berlangsung ketika dalam sebuah pembelajaran, menghormati ayah, ibu, dan guru dan orang yang lebih tua, tidak mengejek teman, berpakaian yang rapi, menyapa guru dan teman saat berpapasan di jalan, tidak makan sambil berjalan. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan bertingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani. Apakah arti susila itu? Susila artinya baik budi bahasanya, beradab atau sopan. Susila hampir sama dengan sopan tetapi sedikit berbeda. Contoh dari norma kesusilaan adalah berkata jujur. Contohnya, perilaku jujur adalah tidak menyontek saat ulangan, tidak membohongi ayah dan ibu, dan tidak mencuri. Berbuat adil, contohnya berbuat adil adalah tidak mau menang sendiri, mau berbagi makanan dengan saudara, dan tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Contoh norma hukum antara lain peraturan lalu lintas, larangan mencuri, mencopet atau merampok, larangan berbuat kekerasan, larangan berbuat kerusakan, larangan berkelahi, larangan membunuh, larangan berburu binatang langka, larangan korupsi, dan keharusan membayar pajak, dan sebagainya. Demikian pembahasan norma kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nereni dari Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Moral. Moral adalah memiliki hubungan erat dengan prinsip, tingkah laku, akhlak, budi, pekerti, dan mental yang dapat membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Terdapat ciri-ciri nilai moral yang membedakan antara lain yang satu dengan nilai yang lainnya. Yang pertama, berkaitan dengan tanggung jawab. Nilai moral sangat berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua, berkaitan dengan hati nurani. Salah satu ciri khas dari nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini yang dapat menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh bila kamu meremehkan nilai-nilai moral, namun memuji diri sendiri bila mewujudkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, mewajibkan. Nilai-nilai moral yang satu ini mewajibkan ditikar secara absolut dan tidak bisa ditawar. Yang keempat, bersifat moral. Dalam ciri nilai moral yang terakhir yakni bersifat moral, artinya tidak ada nilai yang murni terlepas dari nilai-nilai lain. Macam-macam moralitas. Terdapat 4 moralitas dalam kehidupan manusia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, moralitas objektif yang memandang perbuatan manusia bebas dari pengaruh pihak pelaku. Yang kedua, moral subjektif yang melihat perbuatan manusia sebagai perbuatan yang dipengaruhi oleh pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu. Yang ketiga, moral intrinsik yang memandang perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan pada pengaruh hukum-hukum positif. Tujuan dan fungsi moral. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman, nilai-nilai, dan norma. Namun, tak hanya itu, masih ada lagi sejumlah tujuan dan fungsi moral. Berikut tujuan dan fungsi moral. Pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan serta kebijakan yang didasari atas kesadaran, kewajiban yang berlandaskan moral. Yang ketiga, menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menjalankan fungsi moral, sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin, dan perasaan berdosa atau kecewa. 5. Moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Keenam, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan di dalam setiap dorongan, naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Nah, itu dia mengenai penjelasan moral beserta ciri nilai, macam-macam, tujuan, dan fungsinya. Semoga dapat membantu dalam memahami makna moral ketika menjalani kehidupan di lingkungan, keluarga, masyarakat, sekolah, maupun tempat kerja. Demikian pembahasan moral yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Surdi,
Saya dari program studi S1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STSIP Banten Raya. Video ini dibuat guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Darla Effendi, MPD. Di sini saya mengambil judul tentang moral. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat terhadap aturan-aturan, kaidah-kaidah, serta norma yang berlaku di masyarakat dianggap sesuai dan benar secara moral. Jika sebaliknya, maka pribadi tersebut dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya bisa berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Ciri nilai moral. Dalam penerapannya, terdapat ciri-ciri nilai moral yang membedakan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. 1. Berkaitan dengan tanggung jawab. Nilai moral sangat berkaitan dengan pribadi manusia yang memiliki rasa tanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan seseorang merasa bersalah atau tidak bersalah karena rasa tanggung jawabnya. 2. Berkaitan dengan hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini yang dapat menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh bila kamu meremehkan nilai-nilai moral. Namun, kamu akan memuji diri sendiri apabila dapat mewujudkan nilai-nilai moral. 3. Mewajibkan. Salah satu nilai moral ini mewajibkan secara absolut dan tidak bisa ditawar. Nilai moral itu mewajibkan manusia untuk begitu adanya dan tanpa ada syarat tertentu. 4. Bersifat moral. Dalam ciri nilai moral yang satu ini, yakni bersifat moral, artinya tidak ada nilai moral yang murni terlepas dari nilai-nilai yang lain. Hal ini yang dimaksud dengan bersifat formal. Moral juga terdapat dalam pendidikan Pancasila. Pendidikan moral Pancasila adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan sikap, nilai, moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Tujuan utama pendidikan moral Pancasila adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian yang kokoh, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Contoh pendidikan moral Pancasila adalah pembelajaran nilai-nilai Pancasila, pembiasaan nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter, lingkungan belajar yang demokratis, kepedulian sosial, dan kegiatan sosial. Maka, dapat kita simpulkan bahwa moral adalah peraturan yang berlaku dalam bersosialisasi antar sesama yang menjadi tolak ukur pengambilan keputusan, sehingga terjalinnya rasa hormat menghormati antar sesama, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Darla Effendi, MPD, yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Alawiyah dari Administrasi Publik. Di sini saya akan memenuhi tugas pada dari Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul etika politik. Etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika. Sebenarnya, etika merupakan cabang dari filsafat yang di dalamnya mencakup filsafat moral.
etika politik bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam masyarakat. Etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam sudut pandang etika politik, dimensi politik manusia dapat dilihat berdasarkan 3 hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialan, dan dimensi politis kehidupan manusia. Di dalam satu bangsa, etika politik merupakan salah satu etika yang membentuk kehidupan berbangsa. Tujuan akhir dari setiap tindakan manusia berkaitan dengan etika politik dan moral. Peran moral adalah menentukan nilai dari suatu tindakan politik dikatakan etis. Dan prinsip subsidiaritas merupakan salah satu prinsip etika politik yang mengharuskan segala urusan politik untuk dikelola oleh kekuasaan politik yang lebih rendah. Kekuasaan politik dapat memperoleh legitimasi politik dengan mematuhi politik. Etika politik mempunyai 2 peran, yaitu sebagai filsafat moral dan sebagai tata krama. Sebagai filsafat moral, etika politik menjadi acuan moral dalam filsafat sebagai tindakan politik yang dilakukan oleh manusia. Mungkin itu saja tugas dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin dari Prodi Administrasi Publik Sip Banten Raya Pandeglang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, saya akan sedikit membahas tentang etika politik. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupan. Secara etimologi, etika politik berasal dari 2 kata, yaitu etika dan politik. Etika merupakan kata dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan cara berpikir. Sedangkan etikos berarti susila, adab atau kelakuan dan perbuatan. Setidaknya ada 3 tujuan dari etika politik. Yang pertama, dapat mengatur kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, etika politik diharapkan dapat menghasilkan individu-individu serta institusi-institusi politik yang berkualitas. Dan yang ketiga, etika politik menjadi sebuah tolak ukur kepribadian seorang politisi, mulai dari sifat hingga bagaimana kinerjanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.